Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sadia Lutfi Deriani, mahasiswi PKN Angkatan 2021 dari Universitas Pendidikan Indonesia. Saat ini saya izin untuk mewawancarai Bapak mengenai kepemudaan. Baik, yang pertama, bagaimana menurut Bapak pemuda di Indonesia saat ini? Pemuda di Indonesia saat ini memiliki peranan yang sangat strategis, dalam arti peranan pemuda sangat mempengaruhi jati diri suatu bangsa. Karena pemuda itu merupakan tombak kualitas suatu bangsa. Baik, pertanyaan selanjutnya, dari gagasan Bapak, apakah peran pemuda saat ini sudah dapat dikategorikan termasuk hal yang benar? Menurut saya sejauh ini pemuda Indonesia dapat dikategorikan pada yang berperan aktif dan pasif. Berarti dikategorikan sebagai. Baik, pertanyaan selanjutnya, dari gagasan Bapak tersebut, apakah peran pemuda saat ini bisa dikategorikan dalam hal yang benar? Menurut saya sejauh ini pemuda Indonesia dapat dikategorikan pada yang berperan aktif dan pasif. Pada peranan suatu bangsa, dari kedua hal tersebut bisa dikategorikan benar jika yang dilakukan itu positif dan berkontribusi bagi suatu bangsa, dan begitu pula sebaliknya. Baik, selanjutnya, melihat pada masa kini peran pemuda sudah lumayan aktif, biasanya apa yang menjadi hambatan bagi pemuda untuk mengembangkan suatu bangsa? Ada dua hal yang menjadi hambatan tidak berkembangnya suatu pemuda. Yang pertama adalah karena aktivitas pemuda tersebut. Yang kedua adalah karena keadaan sosial, ekonomi tidak mungkin untuk mendorong untuk peranan pemuda bagi kelangsungan pembangunan suatu bangsa. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana idealnya tindakan yang harus dilakukan oleh pemuda untuk memajukan bangsa ini? Sebelum ideal atau tidaknya pemuda tersebut, yang pertama itu harus memiliki rasa tanggung jawab untuk dirinya sendiri, agama, dan bisa selanjutnya menjadi contoh untuk orang sekitarnya. Baik Bapak, satu lagi pertanyaan, pesan dari Bapak untuk para pemuda saat ini. Jadilah pemuda yang bertanggung jawab, menjadi agen perubahan, agen pembangunan, dan agen pembaharuan bagi suatu bangsa. Baik Bapak, terima kasih atas waktu dan kesediaannya. Saya sekali lagi mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Ya, Terima kasih sama-sama. Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Teh, bagaimana kabarnya? Ya, selamat malam Sadia. Alhamdulillah Teteh baik. Kalau Sadia sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Teh. Alhamdulillah. Izin Teh, saya sebelumnya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sadia Lutfi Deriani, mahasiswi Pendidikan Kewarganegaraan Angkatan 2021. Izin untuk mewawancarai Teteh malam ini berkenaan dengan bela negara. Judul yang saya ambil itu peran pemuda dalam bela negara. Baik Teh, langsung saja ke intinya. Sejauh ini, bagaimana menurut Teteh peran pemuda yang ada di Indonesia? Oke, terima kasih ya Sadia atas pertanyaannya. Nah, kalau menurut Teteh ya, peran sejauh ini gimana sih peran pemuda kita dalam hal apa saja ya, termasuk pembangunan di Indonesia, di negara kita gitu. Kalau menurut Teteh itu pemuda itu sebenarnya sudah mengambil peran yang cukup signifikan dengan masuknya pemuda ke dalam pemerintahan, kemudian juga pemuda kita banyak yang merupakan pendiri-pendiri startup, merupakan inisiator dari hal-hal besar yang ada di negara ini begitu. Namun sebenarnya kalau dalam hal pemerintahan itu kan pemuda kita sebenarnya bukan kepala ya, bukan presidennya, bukan gitu sih. Paling untuk saat ini pemuda memang sudah mulai memegang peranan-peranan penting, namun bukan yang terlalu krusial gitu kalau menurut Teteh. Baik Teh, dari gagasan yang telah Teteh sampaikan tadi, apakah menurut Teteh peran pemuda saat ini tuh sudah
sudah pada tempatnya gitu, sudah dalam artian sudah menjalankan peran sebagai pemuda. Oke, sebenarnya kalau kita mengeneralkan ya apa yang dilakukan oleh pemuda kita sekarang dengan idealnya seorang pemuda dengan meletakkan sesuatu pada tempatnya lah ya, ideal tuh. Teteh terlalu gimana ya, takut untuk bilang sudah seharusnya, cuman kalau kita tilik ya pada beberapa situasi, pada beberapa kondisi memang sudah sesuai gitu dengan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang pemuda, turut serta dalam pemerintahan. Pemuda kita juga kritis dalam banyak hal, contohnya mahasiswa begitu, kritis dalam hal-hal yang memang seharusnya menjadi ranah dari mahasiswa. Ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan, mahasiswa turun tangan, melakukan konsolidasi, kemudian ketika mereka sudah lulus kuliah, mereka mendirikan perusahaan, mereka bekerja, itu kan juga merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh pemuda. Kemudian concern di bidang pendidikan itu kan juga ada. Nah, kalau menurut Teteh sudah pada perannya, sudah pada tanggung jawabnya, namun tidak semuanya begitu. Baik Teh, nampaknya peran pemuda saat ini sudah mulai menjajaki perannya gitu, sudah mulai banyak berperan dalam membangun bangsa dan negara. Nah, menurut Teteh, pemuda yang seperti apa sih Teh yang cocok untuk membangun negara menjadi lebih baik? Karakternya, entah sifatnya, entah apa yang harus dilakukannya, yang seperti apa sih Teh menurut Teteh? Oke, kalau bicara masalah kriteria ya, sebenarnya kan pertanyaan saya ini Teteh kira concern-nya adalah ke kriteria ya, indikator dari seseorang itu gitu. Apa sih yang membuat seseorang layak menjadi pemimpin di era ini? Nah, kalau menurut Teteh yang pertama adalah orang yang dia bertanggung jawab, jujur, itu sih yang paling penting. Namun Teteh punya satu prinsip sebenarnya Sadiah yang Teteh tidak tahu ya orang-orang menerapkan atau tidak. Kita harus tahu menyeimbangkan antara idealis dengan realistis. Dalam artian ya, ketika kita punya cita-cita, ketika kita punya seorang pemimpin punya cita-cita, beliau juga harus mempertimbangkan keadaan realitanya seperti apa. Mungkin tidak cita-cita itu dicapai dengan keadaan yang sekarang begitu. Jadi menurut saya pemimpin yang baik, pemuda yang baik adalah dia yang jujur, dia yang bertanggung jawab, dan dia yang tahu menempatkan diri kapan dia harus idealis dan kapan dia harus bersikap realistis gitu. Ya, baiklah. Jadi dapat Jawab, tidak jujur, kemudian juga memaksakan kehendaknya ya tadi ya. Kalau menurut Teteh, kriteria-kriteria negatif adalah hal kepribadian yang paling berpotensi untuk membuat bangsa ini tercerai-berai. Kemudian orang yang suka mengadu domba, orang yang suka berkhianat, orang yang suka memanipulasi, orang yang suka playing victim. Kan kalau sekarang itu banyak ya bahasa-bahasa pemuda yang menjadikan diri seolah korban begitu dari berbagai hal. Nah itu sih kalau menurut Teteh intinya adalah orang yang paling berpotensi mencerai-beraikan bangsa ini adalah dia yang tidak jujur dan dia yang tidak bertanggung jawab begitu. Baik Teh. Selanjutnya, apakah ada pesan pesan dari Teteh untuk kami terusnya para pemuda gitu? Dalam dalam artian untuk membangun bangsa ini Teh. Peran pesan untuk pemuda saat ini Teh. Iya, sebenarnya ketika Teteh menyampaikan pesan untuk
para pemuda juga itu semua itu merupakan apa ya, reminder yang Teteh pegang sendiri begitu. Karena ketika Teteh menyampaikan saya punya pesan ini untuk pemuda, ya berarti Teteh juga harus melakukan itu. Pesan Teteh adalah jadilah generasi yang mampu bertanggung jawab untuk apapun yang kamu lakukan, selalu bersikap jujur apapun keadaannya, dan jangan jadi orang yang tidak mau mengakui kesalahan. Itu sih. Baik. Pertanyaan terakhir Teh. Satu kata untuk pemuda saat ini. Oke, satu kata untuk pemuda saat ini, bijaklah. Siap Teh. Baik Teteh, terima kasih atas waktunya dan kesediaannya. Saya sekali lagi mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga apa yang telah Teteh sampaikan ini bisa dilihat oleh orang-orang, bisa untuk dijadikan sebuah contoh dan dijadikan sebuah pedoman, dan semoga usaha kita berguna sepanjang masa. Baik Teh, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Kang, hari ini saya akan mewawancarai Akang mengenai kaderisasi yang ada di himpunan PGSD Penjas. Baik Kang, pertanyaan pertama. Mengingat sedang dalam masa pandemi dan UPI menerapkan sistem pembelajaran blended, bagaimana mekanisme kaderisasi yang dijalankan di Hima PGSD Penjas? Ya, saya jawab aja langsung ya. Tapi sebelumnya izin memperkenalkan diri mungkin ya. Saya Melkior Kristo dari Prodi PGSD Penjas, angkatan 2019. Kebetulan kali ini diamanahi gitu, untuk menjadi ketua himpunan di himpunan PGSD Penjas. Oke, untuk pertanyaan pertama mungkin karena sekarang banyaknya masih tatap muka gitu ya, masih tatap muka untuk pembelajaran itu sendiri pun juga blended. Untuk kaderisasi yang dilaksanakan di himpunan kami sebetulnya memang masih sering terkendala gitu ya, tapi bagi kami sering masih memprioritaskan kegiatan kaderisasi itu luring gitu, dengan administrasi yang sama-sama ditempuh gitu. Ketika diizinkan, kami melaksanakan tetap luring gitu, entah di kampus ataupun di luar. Nah, kalaupun ada opsi untuk online gitu, plan kedua online, kami melaksanakannya kurang lebihnya konsepnya seperti webinar. Jadi kami mengundang pemateri lewat materi yang sudah ada di kurikulum, lalu membuka sesi tanya jawab. Setelah itu ada lanjutannya, yaitu penugasan yang diberikan, entah itu lewat resume atau video, atau tugas-tugas lainnya yang harus dilakukan oleh mahasiswa baru untuk kita melihat indikator ketercapaiannya, apakah sudah tercapai atau belum lewat materi yang sudah diberikan. Jadi ada lanjutannya ketika itu online, seperti itu. Baik, Akang. Pertanyaan selanjutnya, output seperti apa sih Kang yang diharapkan dari kaderisasi ini? Kalau di kami ya memiliki tujuan gitu, output dari kaderisasi itu sendiri, dengan nilai-nilai kehidupan yang dimasukkan ke dalam materi-materi masa bimbingan. Output yang kami tuju adalah mahasiswa baru mampu untuk berkarya, entah itu berkarya setelah kaderisasi, entah itu berkarya di prodinya, di fakultas, di UKM, ataupun berwirausaha, atau juga di tempat-tempat lainnya, jalan yang akan mereka pilih. Yang penting mereka pada akhirnya mampu berguna bagi orang di sekitarnya. Outputnya ke arah sana kalau tujuan dari kaderisasi kami. Baik, Akang, luar biasa sekali ya harapan output dari kaderisasi di himpunan PGSD Penjas. Pertanyaan selanjutnya, apakah mekanisme yang digunakan sesuai halangan-halangan yang terjadi pada saat melaksanakan program? Kendala-kendalanya ya? Iya, betul, Kak.
Ya, kendala-kendalanya yaitu tadi kita kan tidak bisa membaca situasi gitu ya dengan pandemi seperti ini. Kendalanya yaitu ketika kita sudah menyiapkan plan A gitu, misal plan A, eh, kegiatan tersebut tidak bisa dilaksanakan gitu sesuai dengan plan yang kita inginkan. Jadi kita harus memutar otak kembali, menyesuaikan dengan keadaan. Semisal kita mempunyai konsep luring dan pada situasi itu belum bisa dilaksanakan luring, kami harus mengubah konsep kembali untuk menjadi daring. Seperti itu sih kendalanya dengan dibenturkan dengan keadaan gitu sih. Kendala yang sangat rasanya mah. Baik, Akang. Kira-kira perbedaan yang paling nampak antara kaderisasi sebelum masa pandemi dengan setelah masa pandemi itu seperti apa? Perbedaannya ketika luring setelah kegiatan kaderisasi dilaksanakan kita masih bisa memantau perkembangan mahasiswa baru, semisal kedisiplinannya, semisal kita bisa melihat mahasiswa baru langsung gitu di perkuliahan karena bertemu juga gitu ya di kampus. Itu perkembangan dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan bisa kita pantau gitu. Nah, sedangkan kalau misalkan daring seperti ini, kita nggak tahu apakah materi yang kita berikan itu masuk atau tidak, atau perkembangannya itu udah sejauh mana. Kesulitan untuk mengecek kelanjutan dari masa bimbingannya itu sendiri. Baik, Akang, pertanyaan terakhir. Apakah dengan mekanisme yang telah dipilih oleh himpunan Akang, output yang diharapkan itu terwujud atau tidak, Kang? Kalau sejauh ini gitu ya, karena masa kaderisasinya bisa dibilang belum setengahnya gitu. Nah, bagi saya belum optimal karena kita juga belum bisa menilai terlalu jauh apakah itu sudah berjalan dengan baik atau tidak. Sejauh ini belum bisa terasa gitu. Pun juga mahasiswa baru masih perlu banyak diingatkan gitu. Jadi sejauh ini mah belum terasa gitu ya tujuan dari output yang diinginkannya. Tapi mudah-mudahan ketika beres mulai bisa terlihat gitu output dari tujuan yang kita harapkan. Baik, Akang, wawancara dari saya cukup sekian. Terima kasih banyak atas waktu dan kesediaannya. Saya mengucapkan sekali lagi mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Akang yang telah mau meluangkan waktunya untuk membantu saya dalam menjalankan tugas kaderisasi. Baik, sekian Akang. Terima kasih. Semoga selalu diberikan kesehatan. Amin. Amin. Terima kasih ya.